Tumbuh dari, jadi kata sambungnya. Orang tumbuh di dalam, tumbuh dari air. Nas'uhu minal ma', hewan yang tumbuhnya dari air. Uget-uget. Ya. Orang jeding sawe yo, gak dikuras-kuras. Kan betul uget-uget ini, Sir. Lah uget-uget ku nelek biasanya. Nanti cara ireng-ireng ini ya. Sebuk teleke uget-uget apa piye ku, boy. Rausu ma nas'uhu minal ma'. Kotorannya hewan yang tumbuhnya dari air itu najis sebenarnya. Karena kotoran mau bagaimanapun kotoran. Tapi ini dihukumi ma'fu. Ini dihukumi ma'fu. Ini hukumnya ma'fu. Au baina auraqi syajarin narjil allati tustaru biya al-buyut anil matar haitsu ya'suru saunul ma'i'an. Begitu juga di ma'fu, kotorannya hewan-hewan yang ada di antara daun-daun kelapa yang dijadikan sebagai tutup rumah dari kehujanan. Omahe wong biyen iki lho, Pak, gedhek ya. Tutupannya kan nggih godhong klopo, Pak. Lah saiki kan asbes. Hah? Saiki asbes, lek asbes PVC. Sobane ngono lah saiki. Kalau dulu itu tutupnya rumah dari kehujanan itu syajarin narjil. Syajarin narjil itu kayu-kayu dedaunannya pohon kelapa. Ngerti ya? Ngerti apa yang salah ya? Apa jenenge? Hah? Lidi. Gedek-gedek. Ngerti gedek ya? Mak gedek lho, Mbak. Kayu. Terus tutupannya itu yo syajarin narjil. Auraqi syajarin narjil, dedaunannya pohon kelapa. Ngerti? Es. Itu biasanya, Pak, di antara dedaunan itu ada hewan. Lah hewan itu nelek-nelek ngono, wis. Paham ya? Mengeluarkan kotoran di situ. Lah itu kan otomatis ketika hujan kan ya kena telek barang toh. Nah, itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya di ma'fu. Kotorannya hewan yang ada di antara daun-daun kelapa, daun-daun pohon kelapa yang digunakan untuk menutup sebagai atapnya rumah. Apa jenenge? Seraro aku ora ngerti jenenge aku. Gedhek iku bambu. Lagi jenenge apa cah? Aku ora ngerti jenenge. Belarak jare wong-wong. Belarak, seraro jenenge. Seperti paham toh? Daun-daunnya pohon kelapa yang digunakan untuk tustarubiya al-buyut, tutupnya rumah, digunakan untuk tutupnya rumah dari kehujanan. Itu biasanya di antara dedaunan-dedaunan itu ada yang namanya hewan-hewan. Hewan-hewan itu manggon kuno biasanya nelek, ada kotorannya. Lah kotorannya itu dihukumi ma'fu. Ya najis namanya kotoran, tapi ma'fu. Tapi catatannya haitsu ya'suru saunul ma'i'an. Dianggap ma'fu itu kalau memang dianggap sulit untuk selalu membersihkan atau menjaga air dari itu. Lek bendina dikon bersih ini teleke nang ngene kono angel Gus, berarti maaf. Qala jam'un wa kadzamatul kihil fi'ranu minar raus fi hayadil ahliyah idza ammal ibtila'u bih wa yu'ayyidu bahthul fazari. Begitu juga dawuhnya sebagian ulama termasuk di ma'fu, artinya najis tapi di ma'fu adalah kotoran-kotoran yang dimasukkan oleh tikus ke dalam hiyadil ahliyah. Hiyadil ahliyah itu semacam kobokan sikil. Ngerti kobokan sikil? Saya tahu kobokan sikil. Biasanya masjid-masjid itu, Mbak, itu ada air yang disiapkan untuk kaki masuk gitu. Paham ya? Itu namanya hiyadil ahliyah. Itu jadi kobokan sikil. Lah, biasanya itu, Pak, kalau zaman dulu-dulu ya, saya mungkin ora. Ada tikus liwat nelek. Ya. Kotorannya tikus ini masuk ke dalam hiyadil ahliyah. Masuk ke dalam kobokan air tadi. Ya digunakan untuk cuci kaki itu. Itu gimana, Gus? Apakah najis itu kobokan kakinya? Kemasukan kotoran tikus soalnya. Ternyata kotoran tikus yang dimasukkan oleh tikus ke dalam kobokan airnya kaki itu dihukumi ma'fu. Artinya najis tapi diberikan keringanan.
idza ammal ibtila'u bih. Jika memang dirasa bahwasannya kasus seperti itu sudah merajalela. Kayak iso Gus, lek kene dikongkon nguras kobokane sikil terus. Isuk dikuras, sore kok ono maneh. Oh berarti amal ibtila'u bih. Kalau seperti itu, maka hukumnya kotoran itu dimaaf. Matul kihil fi'ran minar rawthi hiyadil ahliyah itu dihukumi ma'fu idza amal ibtila'u bih. Wa syartu dzalika kulli idza kana fil ma'i alla yughayyira. Tapi ada syaratnya. Kotoran tikus yang masuk ke dalam kobokan kaki tadi itu dihukumi ma'fu jika kotoran tikus itu tidak merubah air itu. Tidak merubah air itu. Tapi lek sampai kotoran tikuse akeh sampai dadekno ambune sleng ngono ya, makanya tidak bisa dimaafkan. Dimaafkan itu kalau kasusnya itu merajalela satu, yang kedua tidak merubah air. Artinya airnya itu warnanya tetap, baunya tetap, rasanya tetap. Didelok warnanya tetap, baunya berubah tidak bisa. Warnanya tetap, baunya tetap, didolet dikit bisa dirasanya. Gak rasa sikil, mestinya kebanjikan kan rasa sikil loh. Tidak rasa sikil, ada yang khas. Selain itu, nah iki berarti ada taghyir, ada perubahan di dalam air itu. Bon, wazzabatu tahirun, wazzabatu tahirun, wa yu'fa'an qalili sya'rihi kasalasi. Kada atlaquhu walam yubayyinu anna al-murad al-qalil fil ma'khud lil isti'mal au fil ina'il ma'khudi minhu. Sekarang selanjutnya membahas tentang az-zabat. Zabat itu saya tidak tahu hewannya bentuknya kayak apa. Pokoknya ono hewan sejenis kayak musang, kayak kucing. Itu ada yang diambil kayak bentuk keringat, Pak. Lek koyo kijang itu kan diambil darahnya untuk minyak misik. Misik itu kan darah. Fa innal miska ba'du damil Ghazali. Kalau zabat itu memang biasanya diambil ya. Memang biasanya diambil kayak semacam keringatnya. Memang diambil. Memang ono wadah ya. Paham ya? Paham. Padha karo soal hewan ya. Sejenis musang lah. Aku ora ero, soalnya ra enek nang kene kewane, dadi ora ngerti praktek. Tulis aja di Google itu. Zabat itu sejenis kayak musang. Aku raru. Sejenis kayak musang itu diambil itu keringatnya. Lah keringatnya zabat itu dihukumi suci. Dihukumi suci. Lah bagaimana Gus kalau keringatnya zabat ini tadi ketika diambil terbawa yang namanya bulu. Terbawa yang namanya bulu. Padahal kemarin sudah diterangkan bahwa bulu itu dihukumi suci kalau dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Yang kedua, dalam kondisi hidup. Maka kalau zabat ini dalam kondisi hidup tapi zabatnya tidak halal dimakan dagingnya, maka rambut yang terlepas itu dihukumi paham ya? Jalan kucing ya, Pak? Hah? Kamu mainan kucing? Kucing itu hewan yang halal dimakan dagingnya apa enggak? Enggak halal. Maka bulunya yang lepas itu dihukumi najis. Kemarin sudah selesai, sudah tak balik ini. Jadi bulu yang terlepas itu dihukumi suci syaratnya dua. Satu, hewannya halal dimakan dagingnya. Yang kedua, dalam kondisi hidup. Kalau tidak dari hewan yang halal dimakan dagingnya, maka dihukumi najis. Lah, zabat ini meskipun kondisinya urip karena tidak halal dimakan dagingnya, otomatis kalau ada debu zabat, ada bulu yang terlepas, berarti bulu itu dihukumi najis. Lah, sekarang begini, bagaimana ketika hewan zabat ini keringatnya diambil, ya, keringatnya diambil, katutan, ya, terbawa yang namanya syar bulunya. Maka di sini dikatakan wa yu'fa'an qalili sya'rihi kasalah. Hukumnya dimaafkan. Rambutnya zabat yang sedikit misalkan 3 terbawa itu hukumnya dimaafkan.
Walam yubayyinu annal murad al-qalil fil ma'khudhi lil isti'mal au fil ina'il ma'khudhi min. Maksudnya rambut bulu yang sedikit itu di makfu itu bulu di mana, Gus? Bulu pada keringatnya zabat yang diambil atau bulu di tempatnya zabat? Paham berapa? Misalnya ya, hayawan zabatku misalnya tok ae. Nanggone awake ku ono wadah. Wadahe arok. Wadahe keringet. Di makfunya 3 bulu itu 3 bulu yang ada di wadah ini atau 3 bulu itu yang ada pada keringat yang kita ambil untuk kita pakai. Bisa dipaham? Bisa dipaham orang? Paham? Paham? Maksudnya rambut yang sedikit, kan rambut sedikit tadi ya. Rambut yang sedikit itu dihukumi di ma'fu. Dalam kasus keringatnya zabat yang diambil itu rambut sedikit itu di mana posisinya yang di ma'fu? Apakah untuk keringatnya zabat yang diambil di sini ada rambut 3 di ma'fu? Ataukah 3 rambut di ma'fu itu ada di wadahnya al-ma'khud minhu? Di sininya ini. Nah, Mas Dili. Mari coba kita pilih al-qalil fil ma'khudhi lil isti'mal. Rambut yang sedikit yang ada pada keringat yang diambil untuk dipakai, atau pada al-ina al-ma'khud minhu, pada wadah yang diambil dari situ aroknya zabat itu tadi. Yes. Qala syaikhuna walladhi yattajihu al-awwalu in kana jamidan li'anna al-ibrata fihi bi mahallin najasati faqat. Fa in kathurat fi mahallin wahid lam yu'fa anhu wa illa ufiya anhu. Bi khilafil ma'i fa inna jami'ahu ka syai'il wahid fa in qalla sya'ru fihi ufiya anhu wa illa fala wala nadhara lil ma'khudhi khinaid. Imam Ibnu Hajar al-Haytami berkata bahwa apakah yang dimaksud itu bulu yang sedikit yang terbawa dalam keringatnya zabat yang diambil atau dalam keringatnya zabat yang ada dalam wadah yang menjadi sumber. Maka kalau pendapat Ibnu Hajar adalah yang pertama, itu yang diambil. Kalau memang bentuknya itu jamil, bentuknya itu masih dalam kondisi apa itu namanya, benda padat. Karena kalau benda padat, karena barang itu kalau benda padat, otomatis yang dijadikan tolak ukur najis itu adalah tempat najis. Jadi benda padat itu Mbak Yo. Ono keramik, misalkan lantai, di sini ada najis. Kira-kira yang najis sini saja apa sama ujung sini? Paham ya? Yang namanya benda padat itu, kalau di sini ada benda najis, keramik ini misalkan, di sini ada najisnya, maka yang najis ya di ujung sini saja. Sehingga ini gak ngatur. Maka untuk dianggap ma'fu itu tadi adalah yang pertama, yaitu pada zabat yang diambil. Kalau memang zabatnya itu jamil, katanya Ibnu Hajar begitu. Otomatis kalau zabatnya itu banyak, nang dindi, nggak satu titik tok, ya otomatis nggak bisa dima'fu. Karena di semua titik ada bulunya tadi itu. Bulunya itu loh, bulunya zabat itu loh, sing kape dima'fu itu loh. Kok lek ulune telu tok nang pojok kene, aman, sing kene gak kena. Wong benda padat. Tapi lek kapan niki mau di semua titik ada, tidak bisa dimaafkan. Karena menjadi najisnya di mana-mana. Beda ketika aroknya zabat itu, beda ketika keringatnya zabat itu dalam kondisi cair. Karena kalau benda cair itu sudah beda, Pak. Kopi sak gelas, ya. Plung telek. Pojok kene kok telek, yo biyen sing kene lho ya. Ya apa kira-kira? Hah? Oke, sekali gaya es gini. Mari berfantasi sekali gaya es. Wah lagi, gitu. Es soda gembira, diminum jadi gembira ini. Telek, pojok kene kita lagi, sing kene biar gak apa-apa. Pojok kene sing diombe sing pojok kono ndak bisa kan? Karena kasus al-ma' itu beda dengan al-jami. Kalau benda cair, itu sudah beda lagi. Karena yang namanya benda cair itu mau bagaimanapun semua titiknya itu menjadi satu kesatuan, kasyai'il wahid. Maka meskipun menjadi satu kesatuan, ada rambut 3 saja, ada bulu 3 saja. Di titik manapun, kapan-kapan katut kabeh, paham ya? Maka bisanya dimakfu itu kalau rambutnya sedikit. Ya lek didik rapopo lah kapan ketoro, ngono lho.
Tapi kalau banyak tidak bisa dimaaf. Kasus Arok loh ya, aku nggak bahas es mau loh. Itu contoh tok. Kasus Arok, keringatnya Zabat itu tadi. Es. Wa naqala al-Muhibbu at-Tabari an Ibnu Sabbah wa atamadahu annahu yu'fa an jirratil ba'iri wa nahwi fala yanjusu ma syariba minhu. Al-Imam Al-Muhib At-Tabari menukil dari Al-Imam Ibnu Sabbah mengatakan bahwa yu'fa an jirratil ba'ir. Gayeman itu apa yang telah diproses, apa yang telah dipamah ya, apa yang telah dikunyah oleh onta sudah masuk kemudian dikeluarkan lagi. Itu namanya jirro. Bahasa Jawa ini gayeman. Ngerti gayeman? Ngerti ya? Tuh. Unta yo, mangan suket awak. Melbu. Ditok namanya. Itu namanya jirro. Jirrotil ba'ir. Lah itu dihukumi ma'fu. Kan seharusnya apa yang keluar dari dalam perut itu mestinya dihukumi kayak kasus iler, kayak kasus apa jenis umbel dahak kemarin. Kalau dari ma'id kalau dari perut pasti najis. Lah bagaimana kayak onta itu biasanya sering ngono ki Pak, jero jika unta tok siapa ae. Kadang wis dipamah Pak, sudah dikunyah masuk. Tok ini mana? Ini gimana Gus? Yuk Pak, ini dihukumi ma'fu. Dihukumi ma'fu. Najis sebenarnya, tapi dihukumi ma'fu. Maksud ditokne mana Gus? Gak ngono Mas Pak. Kadang ngene lho. Wis mlebu, ditokne mana nang mulutnya lho. Tapi mana? Kadang sik katosan soalnya. Paham saya? Paham Mas? Otomatis kalau itu dari dalam perut. Sapi juga jadi aku. Sing kancane sapi lho, aku ora ero sale. Kita tapi mau ngomong bair tok udah aku ora ngerti sapi. Iki kancane muni, sapi juga ya. Jadi misalkan ada sapi misalkan ya, makan apa namanya dedaunan rumput. Terus dikecapi, dikunyah masuk ke perut. Dikeluarkan. Meskipun nggak sampai keluar yang double loh, Pak, di mulutnya. Kan otomatis karena itu dari dalam perut, kan hukumnya najis tuh. Kalau itu hukumnya najis ada di dalam mulutnya kambing, mulutnya sapi, mulutnya onta, berarti mulutnya jadi. Kalau mulutnya jadi najis, mulutnya masuk ke dalam air dalam ember, mestinya air dalam ember menjadi mono alur pikirannya itu. Tapi kenyataannya jirroh tadi itu, makanan yang dikeluarkan kembali oleh onta, kambing, sapi itu dihukumi dimaaf. Sehingga karena dima'fu, fala yanjusu ma syariba minhu, maka tidak dihukumi najis apa-apa yang diminum oleh onta, oleh kambing, oleh sapi ini. Mestinya kan, loh, kena labene ono gayemane mau. Gayemane kan najis, berarti najis. Dah, itu ma'fu. Paham ya? Paham dah? Banyak rai ngono sapi raru kalian. Oh, besi gayeman itu. Ngono kuwi sapi ki, Mbak. Dipangan mlebu ngono ya, ditokne neh. Gayeman. Wa ulhiqa bihi famu ma yajtaru min waladil baqarah wa dhani idzal taqama akhlafa ummi. Disamakan dengan hukumnya onta tadi itu adalah waladil baqarah, anaknya sapi atau anaknya kambing. Biasanya wedhusku ambek sapi ku lek sik arek, sik piye, masih kecil. Iku mamah-mamah kan siji, Pak ya. Ngunyah-ngunyah itu loh Pak, itu kan sudah beda ya. Melbu gak tompo wetenge. Mergo sik kasar. Ditokne. Nang lambe, gumoh, cara arek gumoh. Ya. Berarti kan najis kabeh ke lambene. Lek lambene najis, wong ini anak sapi, otomatis masih menyu. Ya. Karena ini anak kambing otomatis masih menyu. Dimut susune induke. Kena anjir lagi mau. Kalau ini dihukumi najis, berarti pentile susune wedhus iki mau najis. Di sapi perang ini set dijana ibnu lah, ini masalah. Paham maksudnya ya? Itu masalahnya. Sapi, mari disusu ambek anake. Sing anak iku mau mari kena jerah ngono. Ini kalau tidak dihukumi ma'fu, otomatis ketika nyusu nang ngene pentile susune sapi iki mau, berarti kan dihukumi kena najis, Pak. Diperas ngene set, Faruk tuku nang ngene warna colo kene. Ya.
Hah? Susu sapi ya, isu-isu ya. Lah, iku malah kena najis hukumnya, ngono lho. Maka di sini dikatakan hukumnya itu tadi dihukumi ma'fu, sehingga meskipun itu iltaqa ma akhlafa ummi, meskipun kena putingnya susu sapi, itu enggak dihukumi najis. Jadi ku cara diperas di tuku Faruk nang Wonocolo panjat aman, boten najis. Apa maksudnya ya? Alurnya itu begitu. Urusan sapi kan najis kan gak ono hukume ngono lho. Sing repot ku lek kena awak dhewe ngono lho Mas Dik. Paham ya? Kemudian waqala Ibnu Shalah yu'fa amma tasala bi syai'un min afwahis sibyan ma'a tahaqquqi najasatiha wa alhaqa ghairuhu bihim afwahal majanini wa jazama bi Zarkashi. Al-Imam Ibnu Shalah menambahkan bahwa bukan hanya hewan, justru di ma'fu juga apa-apa yang bertemu dengan mulutnya anak kecil yang sudah positif kena najis. Ya, ada cilik ya. Misalnya ada anak kecil entah kenapa bibirnya mulutnya kena najis. Misalnya gumoh, lek wingi kasusnya gumoh. Ya, gumoh. Berhubung gumoh, ngerti gumoh? Eza. Hah? Eza sih gumoh dah. Anak kecil gumoh. Kan karena gumoh itu dari dalam perut, kan hukumnya najis, Pak. Tapi kan sayangnya kan dihukumi ma'fu. Sehingga karena dihukumi ma'fu, apapun yang tersentuh oleh bibirnya anak kecil ini tadi, ma'atahaqquqi najasatiha, meskipun nyata-nyata dihukumi najis, maka apapun yang bertemu dengan mulutnya anak kecil itu dihukumi ma'fu. Paham ya? Ono wedok nyusoni anak yang gumoh-gumoh. Ya. Lah lagi bibirnya anak kecil dihukumi najis. Lah ngemut pendile ibuke. Lah mana najis, Mbak? Lah dimut bapake lasaken ya. Lho, kasusnya iki ngono kuwi. Lho lek anake kan gak mungkin sembahyang. Lho, umpama anake gak dihukumi ma'fu, anake gak sembahyang, Pak yo. Apa urusane? Urusan kan bapakne lho. Urusane iki bapakne iki kok repot iki. Oleh bapakne sembahyang. Kenean matta sholabi afwahusibyan. Tersentuh oleh apa yang bertemu dengan bibirnya anak kecil padahal ma'atahaqquqi najasatnya. Padahal nyata-nyata itu najis. Maka itu perlu untuk yu'fa dihukumi ma'fu dari apa-apa yang bertemu dengan mulutnya anak kecil meskipun itu positif najis. Yes ya? Paham ya? Yes. Hadis kok lek serabis aman tuh, gak usah dipikirin. Kan? Bojone ada takone dhisik, gumo tak gawe mana iki? Gak perlu, aman. Wis ma'fu positif. Gak perlu takoni dhisik. Mana tak takoni. Gumo tak gawe mana iki? Gak perlu. Awada. Es. Wa alhaqa ghairuhu bihim afwahal majanin. Bahkan sebagian ulama berani menyamakan dengan kasus-kasus tadi mulutnya orang gila. Mulutnya orang gila. Wong gendeng masih labine najis koyo opo mari mano bae. Ma'fu, menjadi gendeng ya. Aku kepengin ma'fu gendeng. Nah, ini ma'fu jelas. Positif. Pun adzan lagi besok ila akhir Allah alam.